Iya betul. Sebetulnya memang benar. Hidup ini adalah suatu kepastian yang pasti. Kalau dipikir-pikir memang tak mungkin hidup ini bukan suatu yang pasti. Karena berhubung hidup ini adalah suatu yang pasti, apa yang terjadi di sana dan di sini adalah sesuatu kepastian juga. Namun mengenai kepastian apa yang dimaksud atau yang dipikirkan pastinya, kenapa, karena apa, itu adalah hak mereka yang berpikir, berada di hak yang diakuinya sebagaimana kenyataan realitanya, seperti pemimpin-pemimpin, cendekiawan-cendekiawan. Mereka berpikir mengenai kehidupan. Pemimpin-pemimpin, cendekiawan-cendekiawan, orang-orang yang belajar di SD, TK, SMP, SMA, dan tingkat pendidikan selanjutnya hingga ke tingkat gelar yang mentok, tetap hanya karena berpikir sesuatu yang dipikirkannya. Namun sebegitu banyak yang berpikir di sana di sini, karena berhubung hak yang terjadi semuanya adalah satu kesimpulan apa yang sebetulnya dapat terjadi. Ilmu seperti ini sebetulnya sudah difokuskan oleh orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu yang memfokuskan ilmu seperti ini, mereka yang mengaku pendiri negara Israel. Itu mereka yang mengaku pendiri negara Israel telah melakukan fokus ilmu terhadap hal seperti itu. Namanya adalah runutan waktu di makhluk yang berpikir mengenai terjadinya apa yang dipikirkan. Dan bukan hanya pendiri negara Israel aja yang berpikir mengenai itu. Umumnya orang yang belajar ilmu agama Islam juga harus memikirkan hal seperti itu. Namanya itu adalah ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu memperhatikan apa yang terjadi di kehidupan, mau yang terjadi di masa lalu ataupun masa mendatang. Dalam harafiah pemikiran, masa lalu bersifat pasti berdasarkan bukti yang pasti, dan yang masa datang akan terjadi karena suatu yang pasti, karena bukti yang pasti, bukan karena suatu yang tidak haknya berpikir mengenai suatu ilmu yang bila dia ucapkan, orang itu tidak mengetahui apa yang diucapkannya hanya karena dia merasa mampu berpikir untuk memikirkan hal itu. Banyak di kehidupan ini orang-orang yang seperti itu. Karena apa? Untuk mendapatkan hak pengakuan ilmu yang dapat dipikirkan itu dapat menjadi hal yang terjadi karena berbagai kondisinya, seperti orang yang dapat masuk sekolah hingga tingkat mentok, orang yang dapat belajar hingga tingkat mentok, bahkan orang yang dapat belajar karena diperkenalkan dirinya belajar. Intinya, sesungguhnya misterius bisa jadi nggak misterius. Namun kenapa orang yang sama-sama berpikir memiliki tingkat
kemisteriusan yang dinamakan talenta atau hal yang perlu untuk dipikirkan lebih, seperti bakat. Bakat itu sebetulnya misterius, namun bakat tidak lagi menjadi misterius ketika bakat itu menjadi suatu bukti yang pasti, seperti hitungan 1 tambah 1 adalah 2. Kalau dipikir-pikir di zaman dahulu kala, di mana ilmu matematika itu difikirkan oleh seseorang yang berkata mengenai penghitungan jumlah 1 dan 1 sama dengan 2, berawal dari bakat. Siapa orangnya ya yang mengutarakan pertama kali 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Hingga saat ini ilmu itu dipelajari di setiap sekolah-sekolah di belahan dunia ini. Lalu yang tadinya misterius menjadi tidak misterius, ya kan? Nah, itulah yang dipelajari oleh mereka yang fokus ilmu, yaitu memaksimalkan bakat yang ada di kehidupan ini. Bakat itu bisa terjadi karena suatu individu ataupun terjadi karena penggabungan dari individu-individu. Contohnya kalau di orang Islam, di setiap sholat berjamaah ada imamnya, dan di setiap sholat tidak berjamaah ada diri sendiri yang sholat. Mau berjamaah ataupun tidak berjamaah, intinya adalah sholat. Sholat itu adalah menyembah kepada Tuhan seluruh semesta alam, yang artinya adalah keinginan untuk mendapatkan rahmatan lil alamin, atau hal yang membahagiakan dunia dan akhirat. Nah, di kehidupan ini secara luasnya itu terjadi. Contohnya seperti Albert Einstein berpikir dari 2mc kuadrat. Sebenarnya bukan Albert Einstein yang secara total mutlak menemukan rumusan 2mc kuadrat. Namun Albert Einstein menemukan rumusan 2mc kuadrat itu dari ilmu lanjutan dari yang dia ketahui dari orang sebelumnya, yaitu adalah orang yang sebelumnya mempelajari ilmu atom. Begitupun terus-terusan, ya kan, orang yang mempelajari ilmu atom terus-terusan akhirnya sampai ketemu bahwa ada orang yang pertama kali mempelajari ilmu tersebut, seperti ilmu matematika itu yang 1 tambah 1 sama dengan 2, kan ada orang pertama kali kan yang mempelajari ilmu tersebut, ya kan. Nah, itulah yang namanya bakat yang tadinya misterius menjadi sesuatu yang pasti. Ketika yang misterius menjadi sesuatu yang pasti, menjadi misterius lagi, karena kemisteriusan itu bersifat mutlak dan pasti di kehidupan ini. Kenapa begitu? Itulah yang dinamakan harapan untuk bahagia dunia dan akhirat. Akhirnya dari awalnya 1 tambah 1 dipergunakan oleh yang mempelajari ilmu atom sebelum Albert Einstein, lalu dipergunakan lagi orang-orang sebelumnya hingga sampai ke Albert Einstein. Akhirnya Albert Einstein yang menemukan 2mc kuadrat itu menggunakan rumusan 1 tambah 1, ya kan. Akhirnya rumusan 2mc kuadrat itu menjadi sesuatu yang difokuskan lagi. Akhirnya apa? Pembangkit tenaga nuklir, listrik, ya kan. Terusnya untuk pengawet makanan, untuk hal-hal yang lain, bahkan untuk bom atom. Sampai saat ini malah sampai ke bom antara benua, ya kan. Sampai ke bom antar benua, di mana bom antar benua itu tadinya nggak sampai ke tingkat atmosfer, ya kan. Sedangkan
uh, ilmu mengenai tingkat atmosfer artinya adalah ketinggian. Sebelumnya ada lagi tuh mempelajari mengenai itu, yaitu ini apa tuh, yang menemukan alat ukur mengenai tinggi bangunan dengan alat yang sederhana, yang zaman dulu tuh, yang bentuknya dari semacam seperti lidi gitu. Bila begini dari jarak begini, oh itu bangunannya tingginya segini. Sampai sekarang tuh ukurannya akurat tuh, masih dipergunakan ilmu itu. Nah, ilmu itulah yang dipergunakan juga menjadi bagian dari pertahanan rudal dari serangan udara. Nah, karena itu juga lah rudal yang untuk menyerang menggunakan ilmu tersebut juga, seperti nuklir antar benua tuh, ya kan, gimana caranya supaya efektif. Akhirnya nuklir antar benua tuh harus sampai ke atmosfer dulu, karena pada umumnya anti serangan udara mempunyai tingkat kemampuan tidak sampai ke atmosfer. Akhirnya dibuat nuklir antar benua sampai ke atmosfer dulu, sampai ke tujuan, ya kan. Dia terbang pada ketinggian atmosfer tertentu. Pas sudah sampai di atas target, dia tiba turun menuju jatuh seperti tetesan air hujan. Perhitungan itu memungkinkan untuk terhindar dari serangan anti udara, karena sebenarnya enggak juga, namun hanya untuk memaksimalkan hasil dari yang dimaksud. Intinya sebenarnya kayak gitu-gitu enggak juga. Kenapa enggak juga? Karena enggak juga, tergantung kegunaannya. Sebenarnya kehidupan ini misteriusnya bersifat arah yang lurus, ya kan. Orang-orang kan banyak yang berpikir, ya kan, di kehidupan ini misterius lalu menghasilkan sesuatu. Seperti itu rudal antar benua itu, ya kan, nuklir dijadikan rudal yang dapat membunuh banyak orang yang nggak pengen dibunuh banyak korban, membuat anti serangan itu kan. Tapi tergantung niat masing-masing. Akhirnya niat itu yang tadinya misterius menjadi suatu pasti juga, ya kan. Sama seperti mereka yang berpikir mengenai ini dan itu. Nah, karena niat itu misterius tadinya, akhirnya menjadi sesuatu yang pasti. Akhirnya kehidupan jadi seperti ini, itu, ini dan itu. Namun kesimpulannya satu. Kebanyakan mereka mengakui kehidupan ini untuk suatu keadaan yang baik, gitu. Dari semua bukti kehidupan, semuanya pada akhirnya membuktikan kehidupan ini harus pada keadaan yang baik. Mau sejarah suku Aztec, mau sejarah Firaun, mau sejarah Adolf Hitler, mau sejarah Genghis Khan, mau sejarah dimanapun di kehidupan ini, ya kan, mau kisah Nabi dan Rasul, intinya harus berhasil dalam keadaan hal yang baik untuk menginginkan kebaikan. Nggak ada bukti sejarah di kehidupan ini yang diketahui bahwa hasilnya untuk sesuatu yang tidak baik. Nggak ada satupun. Coba deh perhatiin deh, pikirkan deh, apapun yang bisa ditemukan, coba di googling sejarah ini, sejarah itu, atau kejadian saat ini, ataupun kejadian saat akan datang. Inti kesimpulan finalnya adalah untuk sesuatu yang baik, gitu. Jadi misalkan seperti Trump, ya kan, Trump dan timnya tiba-tiba seperti itu
labelkan seseorang yang berada di Amerika mendapat kepastian kewarganegaraan itu untuk sesuatu hal yang baik. Kenapa begitu? Walaupun yang jahat berpikir begini dan begitu sekalipun, intinya semuanya itu berdasarkan suatu kondisi, realita, relativitas, kebaikan yang dipikirkan. Namanya adalah ilmu yang dapat dipikirkan. Seperti Israel tuh menyerang sana sini, ya kan, dia berpikirnya emang gimana tuh? Gini. Sebenarnya orang berpikir bisa ketahui maksudnya, ataupun akan diketahui maksudnya. Itu dia, mereka berpikir begitu dalam dunia ekonomi sekalipun juga, ya kan. Seperti terjadi kan ini itu, seperti anak berpikirin dan itu juga kan. Intinya nih, pemikiran-pemikiran yang dimaksud nih hanya bertemu pada tingkat tinggi, pada tingkat sangat tinggi. Karena tingkat sangat tinggi, hanya pemikiran-pemikiran yang sampai ke tingkat sangat tinggi itulah yang akan memastikan kehidupan ini akan terjadi bagaimana. Coba deh perhatiin deh, apapun yang terjadi di kehidupan ini, hanya pemikiran-pemikiran tingkat tinggi yang bertemu untuk memastikan kehidupan akan bagaimana. Begitu. Jadi karena berhubung semuanya seperti itu, bila hal ini terjadi dan bila hal itu terjadi, itu akan terpikirkan juga. Coba dipikirkan baik-baik, kayak begitu akan menghasilkan apa ya di kehidupan ini, atau apa yang akan terjadi, ya kan? Coba dipikirkan lagi mengenai hal itu akan terjadi bagaimana ya di kehidupan ini, apa yang akan terjadi. Banyak contohnya, ya kan. Intinya semuanya begitu rumit tapi mudah. Karena berhubung mudah dari sesuatu yang rumit, bila memang begitu berarti sebetulnya kalau Ana nih berpikir nih, Ana memikirkan ini dan itu dan ini, ya kan. Karena berhubung memikirkan itu dan ini, jadi seperti pergantian hari yang terjadi di bumi ini, namun ada hal yang terjadi di saat yang sama di bumi ini. Contohnya apa? Misalkan ini, ada seseorang menanam kacang hijau 1 butir, ya kan. Ada orang menanam biji kacang hijau tuh, ya kan. Kacang hijau ditanam di daerah Asia. Letak situasinya adalah pada musim hujan. Berarti itu terjadi di saat ini ya, contohnya perumpamannya gitu, Desember deh, ya kan. Ditanam tuh biji kacang hijau, nggak perlu repot-repot, ya kan. Gelas aqua plastik tuh, gelas aqua plastik dikasih media tanam, lalu dimasukkan ke dalamnya biji kacang hijau, nggak usah dalam-dalam, pokoknya begitu deh, ya kan. Lalu disiram air di saat yang bersamaan nih, di waktu yang bersamaan, sangat tepat bersamaan gitu. Itu kejadian direkam tuh secara live satu sama yang lain di belahan dunia yang lain di waktu yang berbeda, yaitu di Amerika, ya kan. Ditanam juga biji kacang hijau dengan cara yang sama, semuanya sama, waktu yang sama, peletakannya sama, dibarengin gitu, lalu disiram. Itu kondisi biji kacang hijaunya menurut ilmu pengetahuan biologi
dikualifikasikan adalah biji kacang hijau dengan mutu terbaik ya, yang kondisi akan tumbuh sehatnya mendekati 100%, artinya betul-betul biji kacang hijau yang sangat bagus. Semuanya dilakukan secara sama gitu, sama percis. Ketika tumbuh biji kacang hijau itu detik demi detik direkam. Kesimpulan yang dapat dipikirkan apa tuh? Dari hal itu, bahwa biji yang ditumbuh itu tumbuh menjadi pohon toge, ya kan? Nanti diukur tuh panjangnya tuh, panjang pohon togenya. Kira-kira sama gak tuh panjangnya? Lalu diameter pohon togenya. Semuanya diukur, warna klorofil daunnya, keputihan batang togenya, semuanya diteliti pakai alat pembesar yang canggih, namanya apa tuh, mikroskopnya paling canggih. Susunan biologinya, organisme yang ada di toge itu ternyata enggak sama, ya kan? Beda. Kenapa bisa beda? Lalu untuk apa, ya kan? Hal yang berbeda itu dimaksudkan diteliti melalui penanaman biji kacang hijau untuk sesuatu yang difikirkan, ya kan? Jadi karena untuk sesuatu yang dipikirkan, disimpulkan tuh, misalkan yang itu dia begini. Ini kesimpulannya nih gaya-gayaan jadinya nih, ya kan? Gaya-gayaan seperti peneliti canggih, namun kecanggihan hanya perencanaan yang menyerupai aja, ya kan? Jadi gaya-gayaan penelitian canggih yang hanya menyerupai aja. Contohnya apa? Contohnya ini, ada tukang sayur, ya kan? Tukang sayur lulusan, nggak usah disebut lulusan ya, pokoknya tukang sayur. Sama ada seorang pembantu rumah tangga membeli di tukang sayur. Pembantu rumah tangga dan tukang sayur saling melakukan penelitian canggih yang menyerupai, ya kan? Apa itu penelitian canggih yang menyerupainya? Satu buah wortel dihitung dengan satu buah wortel dikalkulasikan lalu memiliki jumlah. Satu buah wortel harganya 1.000 atau 500 perak. 500 perak deh. Jadi satu buah wortel ukuran segitu, bentuk begitu, walaupun gak sama persis, pokoknya itu 500 dalam hitungan satu jumlahnya. Lalu satu buah wortel lagi bentuknya begitu, itu 500 juga. Jadi pembantu membeli 2 buah wortel ke tukang sayur menjawab harganya 1.000. 2 buah wortel itu harganya 1.000. Akhirnya tukang sayur memberikan pembelajaran kepada pembantu yang membeli wortel itu bahwa 2 buah wortel harganya 1.000. Lalu pembantu itu memberikan pembelajaran ke tukang sayur mengenai jumlah wortel yang harus diterangkan adalah 2, ya kan? Jadi antara tukang sayur dan pembantu sama-sama memberikan pembelajaran. Pembantu memberikan pembelajaran ke tukang sayur mengenai jumlah wortel yang harus diberikan.
Tukang sayur memberikan pembelajaran ke pembantu mengenai jumlah wortel yang diberikan memiliki jumlah juga. Padahal itu adalah suatu penelitian yang dilakukan juga oleh orang yang canggih. Contohnya siapa? Albert Einstein. Albert Einstein juga melakukan itu tuh, ya kan? Dia melakukan penelitian mengenai partikel atom yang memiliki jumlah 1 dengan partikel atom yang memiliki jumlah 1 dengan bentuk yang berbeda akan menghasilkan jumlah yang bagaimana. Akhirnya apa? Penelitian Albert Einstein itu menjadi indikasi yang terjadi di tambang uranium, ya kan? Walaupun di bumi ini ditemukan tambang uranium, hanya uranium tertentu yang masuk ke dalam kualifikasi yang dapat menjadi bahan bakar nuklir untuk pembangkit tenaga listrik, ya kan? Itu dia. Jadi orang-orang yang murtad dan ateis itu sebetulnya melakukan penelitian juga. Nah, orang-orang murtad dan ateis itu melakukan penelitian juga, mendapatkan pembelajaran juga tuh dari yang memberikan pembelajaran juga. Jadi nih kesimpulannya nih terpikirkan nih, ya kan, ini dan itu ini. Ntar hasilnya tuh akan jelas tuh, begini dan begitu, ini begitu. Jadi semua itu begini begitu. Ini merasa canggih nih, penelitian yang merasa canggih nih, begini gitu. Ini terhubung begini gitu gini. Itu gini. Ya kan? Sebetulnya ya kan merasa aduh ampun deh. Bukan hal yang ingin Anda pikirkan mengenai hasil pastinya, mengenai sesuatu yang misterius sebetulnya. Walaupun itu adalah bagian dari misterius yang menghasilkan suatu kepastian juga. Contohnya begini, Anda melihat ini, nonton ini nggak sama, ya kan? Nggak sama gini. Sama seperti Anda menonton 2 rekaman mengenai penanaman biji kacang hijau di waktu yang berbeda, di saat yang bersamaan, secara sama-sama tepat gitu, peletakan biji kacang hijaunya gini, ya kan? Anda menonton tuh, itu rekamannya begitu. Jadi ada satu video memiliki 2 screen, ya kan? Jadi terbagi 2 screennya, satu dalam kondisi terang karena kondisi waktunya saat itu siang, di satu lagi kondisi malam karena kondisi waktunya malam. Cuman dilakukan tata cara melakukan sesuatu yang dilakukan secara kalkulasi pergantian detik yang bersamaan, kalau bisa akurat gitu, ya kan? Akhirnya oh iya gitu akhirnya rekamannya diberikan, ya kan, frame demi frame. Itu biji kacang hijau numbuh tuh jadi toge, seru deh ngeliatnya, ya kan? Gitu terus nanti diukur gini. Mereka mencoba mencari suatu kesamaan, nggak ditemukan suatu kesamaan. Ternyata dari segitu banyaknya hal yang terlihat sama, ternyata sebetulnya nggak sama, ya kan? Kenapa tuh? Di kehidupan ini semua hal yang terasa sama, terlihat sama, ternyata nggak sama. Contohnya apa? Dari makanan, minuman, apapun deh, rasanya sama, tapi sebenarnya nggak sama. Ini kepastian yang pastinya nggak sama nih, tapi terasa sama. Lalu apa sebetulnya yang kepastian yang pasti adalah sama? Itu dia yang diteliti oleh pendiri negara Israel tuh. Sesuatu yang sama sifat pastinya mengenai yang terjadi, yaitu apa?
kehidupan ini memiliki suatu kepastian bahwa hal yang diinginkan pastinya adalah yang sama diinginkan di kehidupan ini. Sama seperti orang-orang Islam yang belajar ilmu agama juga begitu. Jadi hal yang sama di kehidupan ini cuma ada dua hal yang mutlak, nggak berbeda sama sekali. Satu, kepastian mengenai kebenaran atau hal yang baik. Dua, kepastian hal yang salah atau yang buruk gitu. Nah, dari suatu hal yang sama itu banyak sekali hal yang menjadi bentuk terfikirkannya gitu. Banyak sekali. Jadi karena itu adalah sesuatu bentuk yang sama, namun secara harafiah wujud adalah apa tuh? Itu suatu wujud harafiah namanya waktu. Seperti ada siang dan malam, ya kan? Jadi di kehidupan ini secara harfiah yang sama hanyalah dalam bentuk seperti malam dan siang. Sedangkan di malam dan siang itu ada sesuatu banyak hal, ya kan? Banyak hal di malam dan siang itu. Di sana di benua Amerika malam hari terjadi banyak hal tuh, ya kan? Di sini di Asia siang hari terjadi banyak hal. Nah, itulah yang dipikirkan oleh orang-orang yang berilmu hingga tingkat sangat tinggi mengenai keberlangsungan kehidupan. Sebagaimana haknya merasa dirinya seperti itu. Intinya Anda berpikir mengenai itu, enggak juga tuh. Itu dari zaman dulu sampai zaman nanti orang-orang seperti itu akan berpikir begitu. Cuman ada makhluk yang memiliki hak yang benar bila itu memang haknya gitu. Jadi mengenai kebenarannya adalah memang benarnya. Seperti Firaun, ya kan? Firaun kan jangan bilang nggak tinggi tuh, ya kan? Dia berpikir tuh, ternyata nggak tinggi tuh dia, ya kan? Sebaba orang India, ya kan? Dia merasa tinggi tuh, ternyata nggak tinggi dia tuh. Siapa lagi? Ghulam Ahmadi. Siapa lagi? Di Indonesia ketua MUI, ketua PBNU, ketua Muhammadiyah, ya ternyata nggak tinggi tuh. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui ketinggian hak ilmu yang benar sebenar-benarnya? Jadi semuanya itu serelatif apa yang dapat terjadi, sebagaimana biji toge itu ditumbuhkan di dua waktu yang berbeda pada saat yang bersamaan. Kenapa begitu? Contohnya begini, ya kan? Di Yerusalem, ya kan? Yerusalem, sono no, Timur Tengah, Palestina atau Tanah Suci no, Masjidil Aqsa. Ada seseorang yang bernama Nabi Isa alaihissalam, ya kan? Dikenal oleh orang Islam, dikenal oleh orang Yahudi, dikenal oleh orang Nasrani. Di saat ini, di sana tuh, katanya di Bethlehem gitu, di Yerusalem, di Palestina sono, Tanah Suci, Masjid Aqsa, ada orang namanya Yesus Kristus, ya kan? Sampai saat ini nih, ya kan? Sampai saat ini orang yang belajar ilmu teologi nggak bisa menerangkan asal muasal kata Yesus itu dari mana, atau Kristus itu dari mana, ya kan? Sampai saat ini nggak bisa tuh menerangkan dari mana asalnya tuh.
nggak bisa tuh menerangkan, ya kan. Coba deh teliti sejarah-sejarah, ya kan. Sampai saat ini nggak ada tuh bukti otentik berdasarkan apapun bahwa kata Yesus atau Kristus itu awalnya berawal dari Yerusalem, Bethlehem, atau dari mana, ya kan. Nggak terbuktikan tuh bukti sejarahnya, itu nama dari mana asalnya. Yang dapat dibuktikan adalah pengetahuan awalnya, ya kan. Pengetahuan awalnya seperti orang mengucapkan kata Yesus atau Kristus gitu. Kalau dicari tahu bisa dibuktikan tuh awal-awalnya tuh sebab-sebabnya. Sama seperti ini kisah Cleopatra. Cleopatra pewaris kerajaan Firaun dengan Arthur gitu. Arthur dari Inggris, ya kan. Bisa dibuktikan, ya kan, sejarah diketahuinya. Namun otentiknya bagaimana tuh, belum tentu juga. Bukannya Arthur, siapa tuh? Cleopatra sama siapa tuh? Pokoknya kayak gitu-gitu, ya kan. Emang orang itu nama dari mana tuh asalnya tuh? Oh, dari Inggris katanya. Cleopatra dari mana? Dari Mesir, ya kan. Seperti Namrud, ya kan. Seperti Julius Caesar, ya kan. Julius Caesar dari mana tuh? Sekarang begini deh, ya kan. Begini. Yesus itu hidup pada saat kerajaan Romawi, ya kan. Kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi pada saat itu menemukan cara baca atau cara menyampaikan dalam bentuk tulisan, ya kan. Jadi orang Romawi pada saat itu sudah bisa menulis atau membaca. Berarti diketahui juga ada kisah-kisah mitos atau legenda seperti Zeus, Hera, Hercules, ya kan, yang dalam bentuk patung-patung ini dan itu, ya kan. Secara logika nih, ya kan, secara logika orang Kristen itu mengenal Yesus itu sosok yang diketahui di banyak tempat di dunia ini kan, di sana sini, ya kan, mengenal Yesus, ya kan. Berarti kan itu sosok kan dahsyat juga kalau pikir-pikir, ya kan. Nggak mungkin pada saat zaman itu nggak ada bukti-bukti tertulis ataupun patung-patung yang menyerupai, ya kan. Sekarang hal seperti itu menurut pembuktian sejarahnya gimana tuh? Sedangkan sudah ada ilmu memahat, sudah ada ilmu melukis, sudah ada cara menulis, cara membaca, ya kan. Sebenarnya banyak kejanggalan, ya kan. Yang terjadi saat ini adalah sepertinya canggih, menyerupai, ya kan. Tapi apaan coba, ya kan. Ketinggian sama gimana maksudnya. Akhirnya semua itu menuju arah rancu. Ketinggian yang dimaksud akhirnya diambil alih dengan yang namanya pembuat skenario, ya kan, pembuat skenario seperti Firaun. Dia kan Firaun pembuat skenario di kerajaannya, ya kan. Dia mengaku begini begitu, dukun-dukunnya mesti percaya dan taat, ya kan. Rakyatnya juga, pasukannya, jenderal-jenderalnya. Akhirnya semua itu menyerupai lagi di sana sini yang seperti itu, ya kan. Contohnya apa? Seperti Krishna, seperti Hanuman, ya kan, seperti Uzair di orang-orang yang mengaku beragama Yahudi, seperti Adolf Hitler, seperti Genghis Khan, kayak gitu-gitu menyerupai, coba. Tapi dengan bentuk yang dapat dipikirkan begini dan begitu, begini dan begitu. Ada juga yang seperti itu yang menyerupai, contohnya banyak. Apa tuh? Banyak.
banyak contohnya, seperti Nabi Muhammad SAW yang membicarakan sesuatu yang sangat diinginkan kepada umatnya, gimana caranya supaya bisa masuk surga, ya kan? Gimana caranya supaya bisa masuk surga? Nabi Muhammad SAW menerangkan. Yang menyerupai seperti itu apa tuh? Apa aja tuh? Lalu banyak kisah-kisah. Jadi hal-hal yang menyerupai itu, tapi sebetulnya, nah, ya kan? Tapi tak dulu, Firaun juga berbuat baik, ya kan? Adolf Hitler juga berbuat baik. Sekarang kalau Adolf Hitler nggak berbuat baik, itu jenderal-jenderalnya tuh, kolonelnya, kapten-kaptennya Adolf Hitler nggak mungkin setia sama dia tuh, pasukannya, ya kan? Begitu dengan Firaun, ya kan, waktu mengejar Nabi Musa alaihissalam, ya kan, dia kan bareng tuh sama jenderal-jenderalnya tuh, sama pasukannya. Kenapa tuh jenderal-jenderal Adolf Hitler, Firaun, pasukannya mengikuti Firaun? Karena Firaun berbuat baik sama mereka. Intinya begini, sebenarnya ketika perbuatan baik diketahui, itu perbuatan baik yang diketahui itu benar-benar bersifat benar atau salah, ya kan? Nah, orang yang berada di tingkat ketinggian paling tinggi dalam ilmu berpikir di kehidupan ini, orang yang memikirkan hal itu, yang mencoba memikirkan hal itu, memikirkan sebenarnya ketika kebaikan terpikirkan apakah itu benar atau salah, ya kan? Seperti si Trump tuh, ya kan, dia melakukan sesuatu gini, banyak hal, lalu bisa ke luar negeri, yang murtad atau yang ateis itu, ya kan, lalu seorang wanita yang begitu, lalu orang-orang lain yang ikut-ikutan, ya kan. Kehidupan ini banyak seperti itu. Intinya hal-hal seperti itu yang difikirkan orang yang merasa paling tinggi, berada di tingkatan paling tinggi. Contohnya apa? Albert Einstein memikirkan itu, penemu strategi rudal nuklir antar benua juga memikirkan itu. Intinya adalah kebaikan itu ternilai benar atau salah, ya kan? Itu dia yang terpikirkan sebetulnya. Nabi Muhammad SAW juga berbuat baik, ya kan? Intinya kebaikan yang benar itu yang mana, atau kebaikan yang tidak salah itu yang mana? Nabi Muhammad SAW memiliki kisah hidup, ya kan, diceritakan oleh sahabat-sahabat ataupun diceritakan juga oleh yang tidak menyukainya, ya kan. Intinya begini, kalau mau cerita harus yang benar, ya kan. Itu dari zaman dulu sampai zaman nanti itu diakui tuh kebenarannya oleh orang-orang banyak dari jin dan manusia. Kalau mau cerita yang benar, yang nyata, nggak dibuat-buat, yang benar gitu. Sekarang kalau cerita dibuat-buat atau nggak nyata, apa bisa dibenarkan? Orang berpikir banyak hal, ya kan. Intinya ada tata cara pemikiran seseorang berada di tingkat sangat tinggi yang bagaimana, gitu. Nah, karena berhubung semuanya hanya pada kesimpulan seperti itu, Ana terlintas suatu pemikiran yang Ana nggak pengen pikirkan sebetulnya. Karena Ana niatnya ingin merekam suara aja mengenai ini dan itunya,
hal seperti itu terasa sesuatu memang harusnya seperti yang terasa aja, udah emang yang terasa udah benar adanya, ya kan. Mengenai kebenaran yang terasa itu menjadi suatu realita yang bagaimana, itu urusan sesuatu yang memang terasa seperti itu, gitu. Kalau memang sudah terasa seperti itu, apa yang harus dirasakan lagi? Karena yang dirasakan sudah tepat dan baik, ya kan. Jadi nggak ada gundah gelisah, galau gulana kehidupan ini bila yang dirasakan sudah tepat, ya kan. Firaun juga merasakan hal yang sama. Intinya apa? Semua makhluk yang ada di kehidupan ini merasakan hal yang sama, ya kan. Semua makhluk yang berada di kehidupan ini merasakan hal yang sama, dua hal yang sama. Kenapa semua makhluk di kehidupan ini merasakan dua hal yang sama? Memang begitu. Yang sudah dirasakan sudah tepat. Lalu ingin merasakan apa lagi? Nggak perlu rasanya merasakan apa lagi, ya. Kalau dipikir-pikirkan merasakan apa lagi? Yang dirasakan sudah tepat. Maksudnya gimana? Ingin mengetahui maksudnya bagaimana? Begini deh. Bila ingin mengetahui yang dimaksudkannya bagaimana, yang dimaksud bagaimana, cukup merasakan sesuatu aja. Bila rezeki yang dirasakan sudah tepat, emang sudah tepat. Namun belum tentu juga sih. Belum tentu juga, kenapa? Sama seperti Firaun kan, belum tentu juga kan. Dia merasakan sesuatu yang sudah tepat tuh, tapi belum tentu juga. Jangankan Firaun, Adolf Hitler, ya kan. Adolf Hitler merasakan sesuatu yang sudah tepat tapi belum tentu juga. Cuman dia tetap melakukannya. Contohnya apa? Waktu memerintahkan pasukannya menyerang Rusia di kala musim dingin. Adolf Hitler sebetulnya merasakan sesuatu yang kurang tepat, tapi tetap dilakukannya. Ataupun merasakan sesuatu yang sudah tepat, tapi tetap melakukannya. Akhirnya pasukan Nazi atau Jerman pada saat itu tetap bergerak ke arah Rusia atau Uni Soviet di saat musim dingin. Sedangkan berbekalan ini dan itu, menurut kalkulasi pemikiran militer belum tepat atau tidak memungkinkan atau nanti dulu, ya kan. Akhirnya apa? Jumlah kekuatan militer yang menuju Uni Soviet seharusnya bisa menstabilkan sisi barat dulu, penyerangan ke sisi barat, yaitu ke Inggris, ke Perancis, ke negara-negara yang ada di barat itu kan. Kalau di Uni Soviet itu kan ada timur tuh, ya kan. Akhirnya jadi berat, nggak seimbang, nggak balance. Niatnya begini si Adolf Hitler waktu itu, kalau misalkan rencananya tepat nih, setelah berhasil ke timur, kekuatannya itu bisa ditujukan lagi ke barat, ya kan. Begitupun yang di barat, kalau misalkan udah tepat bisa tujukan lagi ke timur. Ternyata yang di barat nggak tepat, yang di timur nggak tepat. Akhirnya jadi hancur kanan kiri, ya kan. Yang di barat hancur, yang di timur hancur. Akhirnya kalah Adolf Hitler, ya kan. Bisa jadi seperti itu kehidupan ini. Contohnya seperti ini juga, pasukan pemanah tuh yang di kisah Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, jangan bergerak dari tempat masing-masing walaupun melihat harta rampasan perang, ya kan. Tetap di posisi masing-masing, tunggu. Ternyata nggak mau nunggu, akhirnya apa? Kalah. Kehidupan ini ada seperti itu. Contohnya ini lagi, Barack Obama, ya kan, Presiden Amerika tuh. Terus Donald Trump. Ini saat belum lama ini terjadi sejarah
Di Amerika juga tuh Presiden Barack Obama ya kan, Presiden Donald Trump, sekarang Joe Biden ya kan. Tuh jangan dikira nggak ada sesuatunya tuh kayak gitu-gitu. Ada sesuatunya tuh, Indonesia juga ya kan. Di tempat-tempat lain juga ya kan. Intinya apa? Kehidupan ini sebenarnya nih sesuatu yang misterius akan menghasilkan kepastian. Misterius kan sifatnya kan pasti juga kan, yaitu adalah apa ya gitu ya kan. Misterius itu bersifat pasti, yaitu apa? Itu dia apa ya? Itu dia namanya misterius. Apa ya? Pasti itu. Apa ya? Pasti. Akhirnya pasti juga. Oh iya, gitu, ya kan? Akhirnya menjadi pasti. Oh iya, itu dia tuh kehidupan. Jadi gimana ya? Enaknya gimana tuh? Enaknya kalau menurut agama masing-masing, kan agama masing-masing di dunia ini kan ada penjelasannya kan, di dunia itu tuh seru tuh ya kan. Jadi supaya gimana seru ya kan, orang-orang seperti itu kan berpikir ya kan, ada yang membela, ada yang menyusun gini kan ya kan, ilmu-ilmu kan. Nah lebih serunya ini kita membahas, berpikir kan di dunia ini ada agama ya kan, Hindu, Buddha, Yahudi, mengaku yang Yahudi, ada mengaku agama ada Kristen, ada mengaku agama Nasrani, ada agama Islam. Itu kalau dipikirkan menurut agama, orang-orang yang murtad, ateis, lalu berkelakuan ini dan itu, kalau diteliti nih dengan ilmu agama itu mengenai apakah mendapatkan kebaikan, apakah mendapatkan hukuman, kesimpulannya hasilnya gimana tuh, itu tuh seru tuh. Anda berpikirnya ke situ, nih orang-orang kayak begini begitu, begini begitu, begini gitu, harusnya gimana tuh ya kan, harusnya bagaimana tuh kan, terasa nih kan, Anda sih terasa gini. Dulu Anda pernah berpikir mengenai ini dan itu. Dulu kata yang merasa paling tinggi, iya yang kayak gitu-gitu akan bersifat pasti juga, yang tadinya misterius. Jadi artinya kayak gitu-gitu sama seperti tingkat rendah, tingkat sedang, tingkat tinggi, kayak gitu-gitu. Tak dulu semuanya ada penjelasannya, gini. Sama sebetulnya sih sampai ini. Jadi gimana ya? Jadi enaknya gimana tuh? Seru tuh kayak gitu-gitu. Sama seperti ini. Apa tuh? Yang zaman dulu di Eropa ada seorang pendeta tingkat tinggi melakukan kesalahan, nggak boleh dihukum. Ataupun ada bangsawan melakukan kesalahan, nggak boleh dihukum. Banyak terjadi hal-hal kayak gitu. Akhirnya banyak pertanyaan yang muncul karena hal yang dirasakan, seperti kejadian perang agama ya kan, Kristen Protestan. Terus Katolik kenapa nggak boleh bilang Kristen? Sebenarnya waktu terjadi invasi oleh pasukan Eropa yang mengaku beragama Kristen ke Yerusalem tuh, menemukan banyak hal-hal yang lain tuh ya kan, banyak hal-hal yang lain, sampai Leonardo da Vinci ya kan, sejarah Leonardo da Vinci, sejarah ini dan itu ya kan, kayak gitu-gitu. Jadi enaknya gimana? Sekarang gini deh, itu orang yang kita memang kadang-kadang kalau soal terlalu tinggi butuh cara yang lain juga ya. Cuman karena berhubung yang
ateis sama yang murtad itu uh, masuk ke kategori nggak tinggi, juga nggak sedang, tapi tingkat rendah. Yang itu masuk ke dalam tingkat rendah tuh, karena belum tingkat rendah berarti bisa dipikirkan secara enak. Kalau menurut semua agama, orang-orang kayak begitu hukumannya gimana ya gitu. Tapi jangan asal ngomong ya, ntar nggak pantas ngomong lagi. Akhirnya ilmu yang di ini hanya karena mendapat banyak subscriber gini, akhirnya jadi bikin banyak orang error, ya kan? Ironis ya. Coba dipikirkan deh, ironis loh kalau dipikir-pikir. Banyak subscriber gini, kenapa juga dia bisa sekarang sebenarnya membingungkan nih mengenai YouTube, ya kan? YouTube itu kalau ada orang banyak subscribernya, kadang-kadang itu seperti palsu tuh Kak. Sosok palsu. Terlalu banyak orang yang banyak subscribernya ternyata hasil rekayasa, ya kan? Akun di YouTube tuh, ya akun ini, akun itu ternyata rekayasa. Beda dengan artis-artis dunia, ya kan? Banyak subscribernya, ya kan? Dengan cara ini dan itu, ya kan? Tapi nggak seperti yang banyak subscriber yang lain kan. Jadi banyak subscriber memiliki subscriber yang banyak di YouTube itu rekayasa ini dan itu dan ini. Walaupun tata caranya sepertinya begini begitu supaya begini begitu, ya kan? Itu sesuatu yang labirin tuh sebetulnya tuh. Sesuatu yang labirin seperti masuk ke taman labirin begini begitu apa iya gini. Belum tentu juga, tapi iya juga, tapi belum tentu juga. Contohnya seperti ini, rekening bank, ya kan? Para ulama, para ustadz, ya kan? Itu para ustadz, para ulama kan memiliki rekening bank, ya kan? Yayasan ini dan itu memiliki rekening bank, lalu menyuarakan ini dong apa namanya transfer gini berbuat baik gini ya kan. Sekarang begini, ulama itu, ustadz itu, yayasan itu nggak akan pernah tahu siapa saja yang sudah mentransfer, ya kan, secara total. Bisa jadi sudah banyak yang mentransfer tapi nggak masuk uangnya. Kenapa? Karena menurut hukum yang berlaku, mentransfer itu bersifat privasi yang diatur hanya hal-hal tertentu yang dapat mengetahui secara benarnya gitu. Walaupun secara total benarnya semua transfer itu tercatat secara otentik di bukti digital, ya kan. Tapi bukti digital itu bisa dimanipulasi, bisa direkayasa karena bersifat satu base, satu tempat penyalur, ya kan. Semua yang datang ke situ lalu menyebar, gitu. Kan itu tuh sistem perbankan kayak begitu. Sebenarnya nggak tahu tuh. Sekarang kalau misalkan hal itu terjadi, sebenarnya atas dasar apa nggak percaya terhadap hal itu, ya kan? Lalu atas hal apa percaya atas hal itu, ya kan? Ini pemikiran yang rancu nih sebenarnya, namun benar juga, ya kan? Coba dipikirkan baik-baik. Benar juga tuh sebetulnya tuh, ya kan? Ya, bukan nggak mungkin semua dana transferan tersplit, ya kan? Gitu. Tapi semuanya kan begitu adanya, ya kan? Siapa tahu hasilnya 10 miliar yang masuk 5 miliar, ya kan? Jangankan begitu, seperti ini aja tuh pulsa, isi pulsa 5.000 nggak diapa-apain
pulsa tinggal 3.000, 2.000-nya kemana pulsa nih, ya kan. Berapa banyak tuh orang yang merasakan itu. Kalau dipikir-pikir, ini kalau orang isi pulsa 5.000, tiba-tiba tinggal 3.000, itu 2.000-nya tuh pulsanya kemana tuh. Entah, kalau ditanya begini begitu, sampai sekarang nggak ada tuh jelas. Kan kejadian sudah berpuluh-puluh tahun, ya kan. Kejadian sudah berpuluh-puluh tahun, terulang-ulang terus. Tuh pulsa yang hilang begitu kemana tuh? Tuh jumlah yang dahsyat tuh, walaupun temen 1.000, 2.000, 500, ya kan. Terlalu banyak hal yang sebenarnya bisa dipikirkan. Cuman bagaimana, apa yang terjadi? Akhirnya ya begitu. Yang itu begini. Akhirnya anak merasakan sesuatu yang tepat. Oh, ini nggak bisa ini. Ini mendukung kalau kata orang-orang yang berbuat, yang katanya merencanakan ini dan itu ntar juga terjadi pembuktian. Cuman menuju akhirat lebih pasti tuh kayak gimana tuh jelasnya gitu. Ntar menuju akhirat tuh paling pasti jelasnya gimana. Walaupun nanti juga pasti ke depan ini bukan bagaimana, mereka yang salah begitu. Kalau dipikir-pikir kan, tadi dulu apa-apaan, itu memang benar tapi bukan begitu. Itu memang benar tapi bukan begitu, ya kan. Yang dipikirkan kan mengenai yang kemampuan, ya kan. Itu kan hanya untuk yang nggak mampu, ya kan. Sekarang kalau ada orang yang berpikir mampu tapi berpikir kayak begitu, bisa jadi dia berkata begitu emang begitu, apa, ada sesuatu. Contohnya apa? Banyak hal. Seperti si Saifuddin, si itu deh tuh. Aduh, seperti ada orang kabur ke Amerika, nggak bisa diapa-apain. Padahal kalau bukan nggak mungkin, yang mikir nggak bisa diapa-apain itu yang memiliki jabatan tingkat tinggi, ya kan. Contohnya apa? Presiden, ya kan. Oh, itu orang udah di situ, gini, udah dilakukan gini. Amerikanya nggak mau, gini, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Kayak gitu-gitu, belum apa, aduh rumit nih asli. Intinya bukan begitu yang Anda pikirkan, gini gitu. Jadi anak kalau bikin gini iseng-iseng aja, apa yang Anda pikirin, Anda pengen ke hijrah ke tanah suci bagian dan akhirat. Insya Allah rezeki. Tolong bantu doanya ya Aki Ukti. Tapi sejujurnya Anda ngomong begini ya, kalau misalkan orang nggak berdoa, doanya nggak terima aja, Anda nggak bermaksud minta doa ke orang kayak gitu. Tapi nggak perlu juga kayaknya ya ngomong kayak begitu ya, gitu. Bukan bermaksud bersabihat juga, bukan gitu maksudnya. Intinya aduh kayak begitu deh, kayak ya. Insya Allah rezeki. Tolong bantu doa ya Aki Ukti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.